Good morning, student. How are you today? I hope you all stay healthy. Nah, bagaimana belajar di rumahnya? Masih semangat? Harus tetap semangat ya. Nah, kembali lagi dengan Miss dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai debit air. Sebelumnya, Miss ingin bertanya pada anak-anak. Masih ingatkah anak-anak dengan debit air? Masih ingat bagaimana mencari debit air? Nah, sebelum kita melakukan percobaan, Miss akan ingatkan kembali terkait debit air. Debit. Debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Jadi, debit itu sama dengan kecepatan tetapi berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Nah, untuk menentukan debit, kita harus ingat segitiga VDW. Yang mana V itu menyatakan volume, D itu menyatakan debit, dan W menyatakan waktu. Nah, bisa kita lihat di sini di segitiga VDW bahwa garis yang mendatar ini menyatakan bagi. Jadi, ketika kita ingin mengetahui debit, maka kita bisa peroleh debit dengan membagi volume dibagi dengan waktu. Begitu juga jika kita ingin mencari waktu, maka kita peroleh dengan volume dibagi dengan debit. Nah, sementara garis yang tegak ini menyatakan kali. Sehingga jika kita ingin mengetahui volume, maka kita bisa peroleh dengan debit dikali dengan waktu. Nah, misalkan di sini Miss berikan sebuah contoh, sebuah botol memiliki volume 1 liter. Dan waktu yang diperlukan untuk mengisi botol itu hingga penuh adalah 2 menit. Berapakah debit dari air yang diisikan ke dalam botol? Nah, di sini kita telah mengetahui volumenya 1 liter. Dan waktunya adalah 2 menit. Jadi pertanyaannya kita disuruh mencari debit. Jadi kita bisa menggunakan rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi di sini volumenya adalah 1 liter dan waktunya adalah 2 menit. Sehingga debitnya bisa kita peroleh 1 liter dibagi dengan 2 menit. Jadi 1 liter dibagi 2 menit ini sama dengan setengah liter per menit. Atau bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,5 liter per menit. Nah, sudah kalian simak kan penjelasan tadi? Sudah siap untuk melakukan percobaan? Sebelum melakukan percobaan, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Baik, jadi yang perlu dipersiapkan pertama adalah botol. Nah, anak-anak bisa menyiapkan botol jenis apapun dengan ukuran apapun yang ada di rumah anak-anak. Jadi dalam hal ini Miss menggunakan botol air mineral ini yang ukurannya segini. Nah, dalam botol ini tentunya sudah kita dicantumkan volume dari botol ini. Jadi kita bisa lihat volume dari botol ini di kemasannya di sini. Jadi dalam hal ini volume botol yang Miss gunakan adalah 1,5 liter. Nah, setelah itu yang kita harus siapkan adalah paku ataupun alat lain yang bisa digunakan untuk melubangi. Nah, dalam hal ini paku ini nanti akan kita gunakan untuk melubangi tutup botol. Nah, jadi ketika kalian melubangi tutup botol ini, bisa minta tolong kepada orang tua ataupun keluarga lainnya. Selain itu, tentunya jangan lupa air harus kalian siapkan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah lubangi tutup botolnya. Jadi, Miss akan melubangi tutup botolnya ya. Miss, apakah tutup botolnya hanya diberikan satu lubang? Tentu tidak ya, jadi boleh memberikan lebih dari satu lubang, 2 lubang, 3 lubang, atau berapapun lubang yang anak-anak bisa buat di dalam tutup botolnya yang anak-anak inginkan boleh ya. Atau anak-anak ingin menambahkan lubang di sekitar bibir botolnya ini.
Jadi boleh ya, Miss memberikan kebebasan kepada kalian untuk mengisi lubang berapapun yang diinginkan. Nah, setelah tutup botolnya ini kita berikan lubang, selanjutnya tentu kita isikan air hingga full ke dalam botolnya ini. Nah, botolnya sudah full ya diisi air. Nah, jadi jangan lupa siapkan stopwatch juga. Nah, siap untuk melakukan percobaan? Ayo kita lakukan. Nah, botol sudah penuh terisi air, kemudian tutup botol juga sudah kita lubangi, stopwatch juga sudah kita siapkan, jadi sekarang kita siap melakukan percobaannya. Nah, jangan lupa kita siapkan ember untuk menampung airnya ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita tuangkan air yang ada dalam botol ini ke ember, dan jangan lupa kita hitung waktu yang diperlukan hingga air dalam botol ini habis. Oke, jadi Miss mulai ya percobaannya. Jadi Miss akan tekan mulai di stopwatch dan mulai menuangkan airnya pada ember. Jadi kita tunggu air ini hingga habis ya. Jadi dan kita lihat berapa waktu yang diperlukan air dalam botol ini hingga kosong. Nah, air dalam botol sudah habis, jadi kita tekan stopwatch-nya berhenti. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat bahwa waktunya adalah 5 menit 54 detik. Jadi dua angka di belakang ini kita abaikan ya. Jadi kita lihat cuman menit dan detiknya. Jadi waktu yang Miss perlukan untuk mengosongkan botol ini adalah 5 menit 54 detik. Jadi kita sudah mengetahui volume dari botol yang kita gunakan untuk percobaan, dan Miss juga telah mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan air yang ada dalam botol ini. Jadi Miss bisa menentukan berapa debit air yang mengalir dari botol itu ke dalam ember. Nah, di sini masih ada satuan menit dan juga satuan detik. Jadi kita harus mengkonversikan ke dalam satu satuan, apakah detik ataupun menit. Nanti Miss bantu kalian untuk mengkonversikan satuan waktu dari detik ke menit. Nah, setelah melakukan percobaan di rumah, carilah debit air yang mengalir dari botol ke dalam wadah ataupun ember yang digunakan untuk menampung air tersebut. Nah, dari percobaan Miss tadi, Miss telah peroleh bahwa volume botol air yang Miss gunakan adalah 1,5 liter. Dan waktu yang diperlukan untuk mengosongkan seluruh air dalam botol adalah 5 menit 54 detik. Nah, 5 menit 54 detik itu sama artinya dengan 5 menit ditambah 54 detik. Nah, dalam hal ini waktunya masih mengandung dua satuan waktu, yaitu menit dan juga detik. Sehingga kita harus mengkonversikan ke dalam satu satuan waktu, baik itu menit maupun detik. Nah, dalam hal ini, Miss akan mengubah satuan detik menjadi menit. Nah, cara mengkonversi detik ke menit adalah dengan membagi detik tersebut dengan 60. Nah, jadi dalam hal ini 54 akan Miss bagi dengan 60. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 0,9. Nah, jadi 54 detik ini setara dengan 0,9 menit. Nah, jadi waktunya sudah sama-sama menit ya. Sehingga kita tinggal jumlahkan 5 menit ditambah dengan 0,9 menit. Sehingga kita peroleh waktunya adalah 5,9 menit. Sudah ya, paham mengkonversikan detik ke menit? Ya, tentu ya, tinggal dibagi dengan 60. Oke, jadi di sini volume botol sudah kita ketahui 1,5 liter, waktu juga sudah kita ketahui 5,9 menit. Tentunya bisa ya menentukan debit air dari percobaan Miss tadi. Nah, perlu diingat ya, jika debit air itu adalah volume dibagi dengan waktu.
Volumenya di sini 1,5 liter, waktunya 5,9 menit. Sehingga debit airnya bisa kita peroleh dengan membagi 1,5 liter dengan 5,9 menit. Jadi 1,5 liter ini dibagi dengan 5,9 menit. Nah, di sini sama-sama desimal, maka untuk melakukan pembagian agak sulit, sehingga Miss akan ubah desimal ini menjadi pecahan. Nah, 1,5 ini dalam pecahan itu sama dengan 15/10. Dan 5,9 ini dalam pecahan adalah 59/10. Sehingga debit airnya bisa kita peroleh dengan membagi 15/10 liter dibagi dengan 59/10 menit. Nah, dalam pecahan, jika pecahan dibagi oleh pecahan, maka pecahan ini dikali dengan kebalikan pecahan yang ini. Sehingga debitnya menjadi 15/10 dikali 10/59 liter per menit. Nah, hasil perkaliannya ini adalah 15/59 liter per menit. Nah, jadi debit air percobaan Miss tadi itu adalah 15/59 liter per menit. Atau jika Miss ubah ke dalam desimal, maka menjadi 0,25 liter per menit. Nah, jadi debit air yang mengalir dari botol ke dalam ember yang telah Miss lakukan tadi adalah 0,25 liter per menit. Nah, tentu bisa ya kalian mencari debit air dari percobaan kalian. Ya, pastinya bisa ya. Nah, setelah melakukan percobaan, buatlah sebuah laporan sederhana yang mengandung alat dan bahan yang kalian gunakan, kemudian langkah-langkah percobaan yang kalian lakukan, dan tentunya hasil perhitungan debit air yang kalian peroleh. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Goodbye, student!